Ketika kita diberikan oleh Allah apapun, kemudian kita ridho kepada pemberian Allah itu, ketika kita senang dengan apapun yang diberikan Allah, maka Allah pasti senang kepada kita. Allah kasih kita duit, senang, Allah senang. Allah kasih kita jabatan, senang, Allah senang nggak? Terus Allah ngasih kita belahi, senang nggak? Nah, mulai Allah ngasih kita ujian, ngasih kita musibah, tabrak mobil, senang nggak? Nah, ini kan, kalau Allah nggak senang sama kita, bagaimana Allah mau berkehendak kepada kita? Jadi kalau Allah pengen senang sama kita, maka selalu senanglah dengan apapun yang diberikan oleh Allah, baik itu jelek ataupun baik. Ketika kita berdoa kepada Allah, ya, jadikan itu adalah ya sebuah bentuk pembuktian bahwa kita adalah makhluk yang lemah, ya, makhluk yang tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Lalu kita minta, ya, menyampaikan keinginan kita, hajat kita kepada yang punya segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun begitu, kita harus memahami bahwa doa kita itu hanyalah sebatas usulan. Ya. Jadi tadi, kenapa harus berdoa? Karena doa itu membuktikan bahwa kita tidak mampu, bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Nah, bukan hanya sampai di situ. Kedua, ketika kita berdoa kepada Allah, maka harus dipahami bahwa doa itu hanyalah sebatas usulan. Usulan kita kepada Allah. Bukan meminta jatah kepada Allah. Ya. Jadi kalau usulan gimana? Ya terserah Allah aja. Kita pasrahin semuanya kepada pilihan Allah. Mau dikabulin, monggo. Mau sekarang dikabulinya, monggo. Mau nanti, Allah lebih tahu. Allah Maha tahu. Mau diganti pun, apa yang kita inginkan ternyata diganti oleh Allah. Jawabannya terserah Allah. Enak kan? Enak. Jadi nggak ada beban hidup tuh. Malah justru yang menjadi masalah, yang menjadi berat hidup kita ini. Kita udah berdoa kepada Allah. Ya Allah, tiap hari ngedoa sambil nangis-nangis ya. Seperti memaksakan bahwa harus terjadi, harus dikabulkan, ya kan? Ternyata nggak terjadi. Akhirnya sakit hati, putus asa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita tidak paham status kita siapa. Ngedoa mah ngedoa boleh, minta mah minta boleh. Masa minta nggak boleh? Usul boleh nggak? Boleh. Tapi kita harus paham, harus sadar diri kita ini siapa. Nah itu. Harus sadar diri kita ini siapa. Kita ini makhluk. Nggak punya hak apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah paham seperti itu, enak. Malah justru kita kalau paham seperti itu, kita adalah orang yang sangat getol berdoa kepada Allah. Dalam hal apapun, minta petunjuk sama Allah. Mau nanam cabai pun minta petunjuk kepada mau nikah, minta petunjuk nggak? Sholat, apa namanya? Istikharah. Kalau mau nanam cabai, enggak kan? Mau pergi ke pasar, mau beli baju baru, mau beli baju lebaran, mau cari guru. Nah, ini. Katanya tadi kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, tidak punya apa-apa. Nah, ini dibalikin lagi nih.
Kalau kita sadar diri bahwa kita tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, maka sudah selayaknya kita meminta petunjuk kepada Allah. Justru kalau kita nggak minta petunjuk kepada Allah, kita sombong. Berarti kita sudah tahu segalanya, disangkanya. Itu dalam hal meminta restu, meminta petunjuk kepada Allah. Tapi dalam hal keinginan pun sama. Kita pun hanya menyampaikan keinginan kita, usulan kita. Adapun nanti keputusannya itu terserah Allah. Anta turid, kamu punya keinginan, wa ana urid, kata Allah, saya punya keinginan. Wallahu fa'alul lima yurid. Allah mah terserah Allah. Kira-kira kalau manusia punya keinginan, Allah punya keinginan, yang terjadi keinginan siapa? Keinginan Allah. Keinginan kita mah nggak ada apa-apanya. Kalaupun seandainya nanti terjadi keinginan kita, terbukti keinginan kita, itu hanya kebetulan keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah. Jadi yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah keinginan Allah. Kira-kira Allah mau enggak? Jadi kata kuncinya sudah bisa diambil dari sini. Apa? Bagaimana caranya supaya Allah berkehendak? Hah? Kalau Allah nggak berkehendak mah nggak bakalan terjadi. Kita pengen mobil, ya Allah, saya pengen punya mobil nih. Allahnya nggak berkehendak supaya kita punya mobil. Terjadi nggak? Nggak terjadi. Jadi kuncinya adalah bagaimana supaya Allah itu berkehendak. Lakukan sesuatu yang menyenangkan Allah. Lakukan sesuatu yang membuat Allah ridho. Radhiyallahu anhum wa radu an. Apa kira-kira yang bisa menyenangkan Allah? Ibadah. Benarkah? Itu bukan berkaitan dengan zahir sebenarnya, tapi berkaitan dengan hati kita. Ketika kita diberikan oleh Allah apapun, kemudian kita ridho kepada pemberian Allah itu, ya. Ketika kita senang dengan apapun yang diberikan Allah, maka Allah pasti senang kepada kita. Allah kasih kita duit, senang. Allah senang. Allah kasih kita jabatan, senang. Allah senang nggak? Senang. Allah kasih kita istri yang cantik, anak yang lucu, senang nggak? Dikasih ilmu, senang nggak? Terus Allah ngasih kita belahi, senang nggak? Nah, mulai Allah ngasih kita ujian, ngasih kita musibah, tabrak mobil, jualannya nggak laku, bangkrut, senang nggak? Nah, ini kan kata kuncinya kan di situ. Kalau Allah nggak senang sama kita, bagaimana Allah mau berkehendak kepada kita? Nah, ini ilmunya Buya Syakur ini. Jadi kalau Allah pengen senang sama kita, maka selalu senanglah dengan apapun yang diberikan oleh Allah. Baik itu khair ataupun syar menurut kita. Baik itu jelek ataupun baik. Makanya kalau sebenarnya kita kan udah tahu akidahnya orang Ahlussunnah wal Jamaah tuh, ya. Rukun iman yang keenam apa? Qada dan qadar. Khairihi wa syarihi. Minallahi ta'ala. Baik dan buruknya itu dari, nah itu padahal udah tahu. Baik dan buruknya itu dari Allah. Itu menurut pandangan kita manusia. Padahal kalau menurut Allah mah nggak ada yang buruk tuh. Semuanya baik. Meskipun menurut kita jelek, tetap bagi Allah itu adalah yang terbaik. Ya. Kalau dari Allah berarti
khairihi wa khairihi wa khairihi minallah. Sudut pandangnya aja yang berbeda. Hah? Tadi kan, kayak tadi tuh, kita ngedoa sama Allah minta A. Ternyata sama Allah nggak dikasih A, dikasihnya B. Minta motor, malah ketabrak motor. Hah? Bahaya. Minta motor malah ketabrak. Ya, di situ ujiannya mulai. Padahal di belakangnya ada lagi tuh. Bukan hanya ketabrak, nanti ada lagi. Tapi kita nggak tahu. Diganti sama Allah yang terbaik. Kayak tadi contohnya, perempuan yang minta ijazah sama kiai. Minta cepet dapat jodoh kan? Di akhir ujian, di akhir puasa. Ternyata dia malah ditabrak mobil. Minta jodoh, malah ketabrak mobil. Ya. Nanti harus direnungkan. Ya. Harus hayati. Bagaimana caranya kita bisa memahami apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi simpelnya belajar nerimo, cek bahasa Jawa. Apa? Belajar nerimo. Nerima apapun yang diberikan oleh Allah. Belajar nerima. Ya, bahasanya sih sudah umum. Ya, kalau memang harus seperti ini ya udahlah. Nah, itu kan nerima sebenarnya. Dengan kalimat seperti itu aja, belajar seperti itu, kita mulai ada sedikit ketenangan. Musibah, ya, kemalingan, terus kita ngomong, ya udah. Kalau memang harus seperti ini ya udah. Pasti ada sedikit ketenangan. Belajar sedikit demi sedikit terus. Kita kena tipu orang. Ya. Jawab aja, kalau memang harus seperti ini ya udah. Kalau memang Allah pengennya aku seperti ini ya udah terima aja. Sesuatu itu kalau mau dijadikan masalah, pasti jadi masalah. Kalau kita anggap beres semuanya pasti pengen beres nggak masalahnya? Pengen kan? Ya udah nggak usah dianggap masalah, dianggap beres saja, beres. Yes. Ya itu. Padahal hakikatnya kita tuh nggak punya apa-apa. Mau kita rugi ratusan juta pun ya hakikatnya kita tetap seperti ini ada. Kalau kita hilang 500 juta kira-kira kita bakal hilang nggak? Ada kan? Kitanya ada kan? Yang hilang apanya? Uangnya. Kitanya ada nggak? Hidup nggak? Hidup. Terus ngapain? Ngapain dipikirin? Ya udah, bebasin aja, lepasin. Orang itu bukan keinginan kita. Emang ada orang pengen hilang duitnya? Enggak kan? Musibah itu enggak ada orang yang mau. Ya udah, terima aja. Belajar nerimo. Baik ataupun buruk, senang ataupun sedih. Ya, sehat ataupun sakit. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu belajar nerima. Kalau kita selalu menerima apapun yang diberikan Allah, pasti Allah senang kepada kita.